Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Velagia Yuli dengan NIM 2410310004, kelas PBSI 2024A. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang fonologi, cabang fonologi, fonemik, fonetik, alat ucap, vokal, konsonan, intonasi, nada, dan durasi kalimat. Baik, yang pertama itu pengertian fonologi. Beberapa sumber fonologi dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Fonologi ialah bagian dari kata bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. 2. Fonologi ialah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. 3. Fonologi ialah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang secara etimologi terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu. Cabang fonologi, yaitu ada dua. Yang pertama fonetik dan yang kedua fonemik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Yang kedua, fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Contohnya, fonetik dan fonemik. Fonetik: P. Pada kata papa, suara bibir. T. Pada kata tata, suara lidah. K. Pada kata kakak, suara langit-langit. A. Pada kata apa, suara vokal terbuka. I. Pada kata iki, suara vokal tertutup. Sedangkan fonemik A dan I dalam kata kaca dan kici membedakan makna. U dan O dalam kata kubu dan kobo membedakan makna. Jenis-jenis fonetik: 1. Fonetik artikulatoris. 2. Fonetik akustik. Dan 3. Fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis, mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya. Fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme penerima bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Alat ucap: 1. Udara. Udara yang dialirkan keluar dari paru-paru. 2. Artikulator. Artikulator bagian dari alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan suatu bunyi. 3. Titik artikulasi. Titik artikulasi bagian dari alat ucap yang menjadi tujuan sentuh dari artikulator. Alat ucap utama terdiri dari 5. 1. Pita suara atau vokal, terletak di dalam tenggorokan, berfungsi menghasilkan suara vokal. 2. Lidah, berfungsi menghasilkan konsonan dan membentuk kata. 3. Bibir, berfungsi menghasilkan konsonan dan membentuk kata. 4. Gigi, berfungsi membantu menghasilkan konsonan. 5. Langit-langit, berfungsi membantu menghasilkan konsonan dan resonasi suara. Alat ucap pendukung: 1. Tenggorokan atau faring, berfungsi sebagai saluran udara. 2. Hidung, berfungsi sebagai saluran udara dan resonasi suara. 3. Kerongkongan,
atau laring, berfungsi mengatur tinggi rendah suara. 4. Paru-paru, berfungsi menyuplai udara untuk pengucapan. Pengertian vokal. Vokal adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapat halangan. Posisi bibir. Di sini posisi bibir ada dua. Yang pertama, vokal terbuka. Bibir terbuka dan tidak tertekuk seperti pada vokal A. Bibir tidak menyentuh gigi atau langit-langit. Yang kedua, vokal tertutup. Bibir tertekuk ke atas seperti kata vokal I. Bibir tertekuk ke bawah seperti pada vokal U. Maju mundurnya lidah. Di sini ada 4 gerakan lidah. Yang pertama, maju atau anterior. Lidah maju ke arah gigi depan menghasilkan suara konsonan seperti T, D, N. 2. Mundur atau posterior. Lidah mundur ke arah langit-langit belakang menghasilkan suara konsonan seperti K, G, N. 3. Tengah atau median. Lidah berada di posisi tengah menghasilkan suara vokal seperti A, E, C. 4. Naik turun. Gerakan lidah naik turun mempengaruhi tinggi rendah suara. Konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh udara yang keluar dari paru-paru dan terhambat oleh alat ucap. Ciri-ciri konsonan terdiri dari 3. 1. Bunyi konsonan terjadi karena aliran udara dari paru-paru terhambat oleh alat ucap seperti bibir, lidah, dan tenggorokan. 2. Konsonan dapat bersuara atau tak bersuara. 3. Konsonan dapat menghasilkan berbagai macam bunyi tergantung pada posisi dan huruf di sekitarnya. Konsonan laringgal. Konsonan laringgal adalah konsonan yang dihasilkan oleh pita suara yang digetarkan oleh udara yang keluar dari rongga ujaran. Contoh, konsonan laringgal adalah konsonan H. Konsonan bilabial. Konsonan bilabial adalah konsonan yang dihasilkan dengan menutup kedua bibir atas dan bawah. Bunyi yang dihasilkan dari konsonan bilabial adalah P, B, M, dan W. Konsonan labiodental. Konsonan labiodental adalah bunyi konsonan yang dihasilkan dari kontak antara bibir bawah dan gigi atas. Contoh konsonan labiodental adalah F dan V. Konsonan velar. Konsonan velar adalah konsonan yang dihasilkan dengan menyentuhkan bagian belakang lidah atau dorsum pada langit-langit lunak atau velum. Contoh konsonan velar dalam bahasa Inggris adalah K, G, dan N. Konsonan palatal. Konsonan palatal adalah konsonan yang dibentuk dengan cara mengangkat bagian tengah lidah ke langit-langit keras. Bunyi palatal dihasilkan dengan cara menyempitkan aliran udara antara lidah dan langit-langit keras. Contoh konsonan palatal adalah C, J, Y. Konsonan apikal veolar. Konsonan apikal veolar adalah bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah yang menempel pada gusi belakang gigi. Contoh konsonan apikal veolar dalam bahasa Indonesia adalah D, seperti pada kata duduk, T, seperti pada kata pantun, N, seperti pada kata nama. Konsonan apikodental. Konsonan apikodental adalah bunyi konsonan yang dihasilkan dengan melibatkan ujung lidah dan gigi atas. Contoh konsonan apikodental
dalam bahasa Indonesia adalah D, T, N, dan I. Intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada dalam kalimat yang diucapkan. Intonasi juga memberikan penekanan pada kata-kata tertentu dalam kalimat tersebut. Contoh intonasi. Contoh intonasi adalah naik, turun, dan datar. Intonasi dapat ditemukan dalam kalimat musik dan nyanyian. Contoh intonasi dalam kalimat intonasi naik. Cepat kerjakan sekarang juga. Intonasi datar, pergilah. Intonasi turun, maafkan aku telah memecahkan barangmu. Contoh intonasi dalam musik. Penggalan lirik lagu Indonesia Raya. Contohnya, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanakah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Tekanan. Di sini ada 4 tekanan. Yang pertama, tekanan distintif dan non-distintif. Yang kedua, tekanan stres, dan yang ketiga, tekanan dalam bahasa Indonesia, dan yang keempat, tekanan dalam kalimat. Yang pertama, tekanan distintif dan non-distintif. Dalam beberapa bahasa barat, misalnya Inggris dan Belanda, tekanan dapat berfungsi untuk membedakan arti atau distintif. Berarti, bila tekanan keras pada suatu bagian atau segmen dari kata dipindahkan ke bagian yang lain, maka makna kata berubah. Misalnya, Inggris, refuse atau sampah. Yang kedua, tekanan stres adalah suatu jenis unsur supra-segmental yang ditandai oleh keras dan lembutnya arus ujaran. Arus ujaran yang lebih keras atau lebih lembut ditentukan oleh amplitudo getaran yang dihasilkan oleh tenaga yang lebih kuat atau lebih lemah. 3. Tekanan dalam bahasa Indonesia. Walaupun tekanan dalam bahasa Indonesia tidak bersifat distintif, itu tidak berarti bahwa kata-kata dalam bahasa Indonesia tidak mengandung tekanan, seperti dalam industri dengan kata perumahan. Jelas ada tekanan dalam bahasa Indonesia. 4. Tekanan dalam kalimat. Walaupun tekanan yang distintif dalam bidang kata tidak ada dalam bahasa Indonesia, dalam bidang kalimat tekanan yang distintif itu ada. Tekanan semacam itu biasanya disebut empasis. Pengertian nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Nada juga bisa diartikan sebagai tinggi rendahnya bunyi. Dalam musik, nada merupakan bagian terkecil dari lagu. Nada-nada yang disusun menjadi tangga nada dan kemudian menjadi dasar dari sebuah komposisi musik. Nada yang distintif dan non-distintif dalam bahasa Jerman, demikian juga dalam bahasa Nusantara. Nada dalam bidang kata tidak diakui sebagai fonem, yaitu yang bahwa tidak ada nada yang bersifat distintif. Sebaliknya, ahli-ahli bahasa mengakui bahwa nada atau pitch dalam bahasa Yunani dan Cina mempunyai fungsi distintif, yaitu peran untuk membedakan arti. Durasi dalam kalimat. Sebagai sudah dikatakan di atas, durasi dalam bidang kata tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bidang kalimat terdapat durasi yang distintif. Sebuah segmen dalam sebuah kalimat dapat diucapkan dalam waktu yang relatif lama dari segmen-segmen lain dalam kalimat. Untuk menekan segmen itu, misalnya, pakaian yang dipakainya itu mahal sekali. Perhentian. Perhentian macam yang pertama disebut perhentian antara koma atau perhentian non-final atau jeda. Perhentian ini biasanya dilambungkan dengan tanda koma.
sedangkan perhentian macam yang kedua disebut perhentian akhir atau final. Perhentian ini biasanya dilambungkan dengan titik atau titik koma. Bila suaranya merendah dan akan dilambungkan dengan tanda tanya. Kalau suaranya menaik dan akan dilambungkan dengan tanda seru. Kalau suaranya lebih keras, kedengaran dengan suara yang menurun. Berikut pengertian fonem. Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan arti, sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem. Fonem tidak sama dengan huruf. Fonem adalah bunyi dari huruf dan huruf adalah lambang dari bunyi. Jumlah huruf ada 26 jumlah, fonem lebih dari 26. Ada fonem yang dilambangkan oleh dua huruf seperti KH, NG, dan SY. Ada beberapa huruf yang dilambangkan oleh satu fonem seperti E pada kata sate, pedas, dan enak. Klasifikasi fonem. Fonem dapat diklasifikasikan atau digolongkan atas fonem segmental. Fonem segmental ialah fonem yang dapat dianalisis karena merupakan bagian dari unsur segmental bahasa. Jenis fonem ini disebut juga fonem primer, misalnya A, B, C, D, dan sebagainya. Fonem segmental ini dibagi atas vokal, diftong, dan konsonan. Fonem suprasegmental yaitu fonem yang kehadirannya menyertai fonem segmental. Jenis fonem ini disebut juga fonem sekunder, misalnya tekanan, nada, intonasi, dan sebagainya. Pengertian. Pengertian tekanan. Tekanan adalah kuat lemahnya suara ketika suatu bunyi bahasa diucapkan atau difonasikan. Pengertian nada. Nada adalah tinggi rendahnya atau naik turunnya suatu arus ujaran atau bunyi bahasa. Dalam bahasa Cina, nada ini sangat menentukan makna leksis. Pengertian durasi. Durasi adalah panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah bunyi. Misalnya, lembab, lem, lebih panjang daripada bab. Pengertian jeda. Jeda adalah perhentian di antara arus ujaran, baik di antara fonem dan fonem maupun di antara kata dan kata. Alofon adalah varian fonem berdasarkan posisi, misalnya fonem I pada kata inkar, cita, dan tari. Masing-masing I tersebut merupakan alofon dari I. Fonem O mempunyai alofon seperti pada kata tokoh dan toko, dan sebagainya. Perubahan fonem. Perubahan fonem adalah berubahnya bunyi atau fonem pada sebuah kata agar kata menjadi terdengar dan jelas atau untuk tujuan tertentu. Sistem penulisan bahasa Indonesia yang dipakai selama ini mengikuti ejaan fonemis. Setiap atau fonem dilambungkan satu huruf. Contoh perubahan fonem. Perubahan fonem prefiks N pada morf N. Perubahan fonem konsonan S menjadi fonem konsonan C. Perubahan fonem vokal I menjadi fonem vokal E. Penghilangan fonem vokal A. Perubahan fonem X menjadi kluster KS. Perubahan fonem TH menjadi konsonan F. Perubahan fonem T menjadi konsonan S. Perubahan fonem G menjadi konsonan S. Perubahan fonem Z menjadi konsonan S. Penghilangan fonem pada kata tetapi menjadi tapi. Jenis perubahan fonem. 1. Aperesis, yaitu pengurangan fonem di awal kata. 2. Apokop, yaitu pengurangan fonem di akhir kata. 3. Sinkop, yaitu pengurangan fonem di tengah kata. 4. Metathesis, yaitu perubahan urutan bunyi fonem pada suatu kata. Disimilasi dan asimilasi.
Disimilasi adalah proses perubahan bunyi yang sama menjadi bunyi yang berbeda. Disimilasi dapat terjadi dalam bahasa biologi dan kimia. Asimilasi adalah proses sosial yang melibatkan perpaduan kebudayaan yang berbeda, sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Asimilasi juga dapat diartikan sebagai penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar. Contoh asimilasi dan disimilasi. Contoh asimilasi: kata tentang menjadi tetang, kata sukses menjadi sukes, kata respon menjadi respon, kata sarapan dari bahasa Inggris seperti bisnis, diskon, ekonomi, dan sebagainya. Contoh disimilasi: kata sayur menjadi sayur mayur, kata belajar yang terdiri dari afiks ber dan kata dasar ajar. Huruf R yang pertama disimilasikan menjadi L sehingga menjadi belajar. Kata hospital dalam bahasa Prancis bunyi K disimilasikan menjadi bunyi H. Baik, ini materi terakhir tentang suara bakti. Dalam mengucapkan kata-kata seperti gurauan, kepulauan, pakaian, putra, putri, bahtera, dan lain-lain. Kedengaran bahwa dalam hubungan fonem-fonem itu timbul lagi bunyi W atau Y, AN atau tara, UA, dan antara IA. Sedangkan pada kata-kata putra, putri, dan bahtera diselipkan bunyi E atau pepet. Antara T, R, bunyi ini sama sekali tidak mempunyai fungsi untuk membedakan arti, gunanya hanya sebagai pelancar ucapan saja. Bunyi-bunyi semacam itu disebut suara bakti. Jadi, suara bakti adalah bunyi yang timbul antara dua fonem dan mempunyai fungsi untuk melancarkan ucapan suatu kata. Sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan salah kata. Terima kasih.